warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melakukan sholat asar berjamaah. Kemudian kita pada kesempatan kali ini akan membahas kembali tentang pelajaran Aqidatul Awam atau kitab tauhid untuk mengenal Allah sesuai dengan kitab Aqidatul Awam. Pada kesempatan yang lalu, pada Jumat yang sebelumnya kita sudah membahas beberapa kata Allah yang dirangkum di dalam baik-baik Aqidatul Awam. Kita sudah membahas beberapa sifat, di antaranya sifat wujud, sifat idam, mukhalafatul awaliyah, dan ilmu nasi. Pada saat ini kita akan membahas tentang sifat wahdaniyah atau sifat esa, sifat esa bagi Allah. Sifat esa itu bukan sifat yang satu hasil dari satu atau dua atau tiga, tapi yang dinamakan esa adalah satu sifat yang tidak terbagi, esa atau wahdaniyah. Dikatakan dalam syarat kitab Aqidatul Awam, sifat wahdaniyah adalah wahia anna ta'addud tidak banyak dalam bahasa Allah. Allah itu satu. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang non-Islam, saya juga pernah bergaul dengan orang yang non-Islam yang menyatakan bahwa juga satu, tapi terkadang menjadi ini, terkadang menjadi ini, terkadang menjadi ini. Kita juga pakai kemudian berbeda. Ada Tuhan yang bagian baik, ada yang Tuhan bagian buruk, ada yang anak-anak, kadang-kadang jadikan berbeda. Ada juga yang ini juga satu, tapi ada yang proses kelimbangan, ada proses yang lain. Nah, di dalam Islam ini adalah tauhid atau merumuskan Allah itu cuma satu, tidak ada yang lain. Maka kita harus meyakini bahwa Allah itu satu. Kita sering mendengar mungkin kalau orang-orang atau mungkin kebudayaan masa lalu atau nenek kita ada sebuah bagian, mungkin bagian bukan bagian atau bagian yang lain itu harus diubah untuk menjadi tauhid bahwa Allah itu satu, tidak terdiri dari dua, tiga, atau sama harus itu harus dibedakan.
contohnya dalam negara. Kemudian ada yang hanya dilakukannya saja adalah diri awam. Kemudian yang ada bahwa ibunya seperti kita semua, dan ada pula yang hanya dengan ibunya saja seperti contohnya Nabi Isa. Ketika hal-hal itu sudah pernah terjadi di muka bumi pada suatu saat, kapanpun sesuatu mungkin terjadi kembali di tempat yang kita tidak tahu di mana akan terjadi. Kalau pada umumnya manusia dilahirkan dari bapak dan ibu, itu adalah sifat pembandanya di dalam akal Allah. Lalu bagaimana dalil-dalil dalam sifat pembandanya dari Allah ini? Dalilnya adalah di dalam Al-Quran dikatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wallahu wallahul wahidul qahhar. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 46 Allah, dia Allah yang Maha Esa dan yang Maha Mencegah, atau yang Maha Qahhar, yang Maha Keras. Di dalam ayat-ayat lain dikatakan wa ilahum ilahun wahid la ilaha illa huwal rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Masih banyak dalil di dalam Al-Quran yang mendukung apa yang disampaikan oleh Nabi adalah di dalam perincian sifat-sifat Allah wahdaniyah. Yang penting kita bisa memahami bahwa Allah itu Esa. Para nabi semuanya yang diajarkan adalah tauhid atau pengesahan Allah. Allah itu Esa. Ada banyak kisah di dalam kisah-kisah nabi yang disebutkan oleh Allah bagaimana mereka menemukan keimanan yang kuat ketika berusaha mencari seperti apa Allah itu. Contoh paling jelas adalah dalam kisahnya Nabi Ibrahim. Memulai artian Allah jika pakai pada waktu terbakar atau membakar keadaan Namrud, maka disitulah hingga dimentokkan, artinya dibuatkan kepada Allah bahwa mereka pun tidak akan bisa memberi manfaat kalau Allah tidak memberikan izin kepada mereka tersebut. Sifat selanjutnya, sifat yang kedua adalah qudrah atau sifat yang mampu. Qadir atau qudrah, sifat Allah adalah mampu. Di dalam caranya dikatakan memiliki sifat atau bila dikatakan yujibu biha wa yuqim. Allah mampu mengadakan dan mampu mentiadakan. Contohnya segala sesuatu selain Allah itu adalah kudus atau barang yang dianggap baru dalam istilah tauhid. Yang wajib itu hanya Allah. Maka yang menciptakan
berkata bahwa pada akhirnya juga akan dihadap oleh Allah. Di sini dikatakan dalam ayat Al-Quran Inna Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya Allah mampu akan segala sesuatu. Juga pada ayat sebelumnya, mampunya Allah ini pada sesuatu yang mungkin. Ketika ada orang bertanya, apakah Allah bilang jawaban yang tidak ada terjadi, karena itu mustahil bagi Allah. Jadi mampu di dalam hal-hal yang mungkin. Dan saya katakan Pak mampu Allah bilang, kalau kita tidak mampu, kami kafir. Karena itu sifat mustahil bagi Allah untuk tidak wujud. Karena sifat wujudnya adalah wujud, maka Allah bilang adalah mustahil. Di dalam ayat ini dikatakan Inna Allah ala kulli syai'in qadir, di dalam surah An-Nur ayat 45. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah ya'lamu syai'in fis samawati wal ardh. Innahu kana 'aliman qadira. Di dalam surah Al-Fatihah ayat 44. Kudrat Allah ini sebenarnya kita sering mengalami atau sering mendapatkan pengalaman takdir atau kuasa Allah ketika kita mengalami menjalani kehidupan. Saya sendiri pernah mendapat ketika suatu masih kuliah. Sudah saya perhitungkan bahwa beban biaya saya pada beberapa tahun ke depan sudah saya ukur, tapi saya memang Allah menakdirkan bisa lebih, bisa kurang. Sesuatu
Dan
Itu adalah salah satu
Ridho